Habis bensin gantian kita, Bang. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu di sini kami membuat sebuah aplikasi monitoring emergency incident atau kami namai dengan Morgen. Adapun anggota kelompoknya yaitu Yusuf Kurniawan, saya sendiri. Terus ada Muhammad Haikal, kemudian ada Muhammad Tampan Ahyaul Ihsan Batubara, kemudian ada Kaisar Faujul Mubin. Next. Kemudian pembahasan yang akan dibahas yaitu pada poin pertama pendahuluan, kemudian persona, physical model, problem atau masalah, storyboard, dan terakhir ada wireframe. Next. Pendahuluan, next. Masuk ke pendahuluan, yaitu kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja yang melibatkan kendaraan dan korban manusia. Bisa mengalami luka ringan, luka berat, sampai meninggal dunia. Kecelakaan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara tersebut. Next. Next. Adapun kami membuat 4 persona, yaitu pada bagian pertama ada Susi Susanti dengan goals nikah dan membanggakan orang tua. Kemudian pada bio, Susi Susanti adalah seorang perawat yang bertugas di rumah sakit Banda Aceh. Pada bagian frustasinya kekurangan ekonomi. Kemudian pada persona kedua ada Puji Astuti sebagai pasien. Di sini dia memiliki goal, memiliki pekerjaan tetap, kemudian finansial yang freedom. Untuk bionya, Puji Astuti adalah seorang pasien yang berobat di rumah sakit Permata Bunda di Banda Aceh. Untuk frustrationnya, penyakit yang berkepanjangan. Next. Kemudian untuk persona ketiga ada supir ambulan yang bernamakan Yudi. Untuk goalsnya dia ingin menjadi supir yang amanah, kuat dan sehat. Untuk prestationnya dia kurang dihargai oleh pasien dan pengunjung. Kemudian tidak sempat untuk makan. Kemudian untuk persona keempat ada Suci Nurhayati. Ini sebagai warga, goalsnya ingin cepat lulus kuliah, kemudian cepat kerja, kemudian dapat membantu orang banyak. Untuk bagian frustrationnya, dia belum lulus kuliah, kemudian belum dapat kerja. Suci adalah seorang mahasiswa hukum yang berusia 20 tahun ini, mengikuti lomba debat di Malaysia dan Singapura. Sekian dari saya, untuk slide selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Ini akan saya lanjutkan. Kita masuk yang ketiga, yaitu physical model. Oke. Nah, ini adalah salah satu denah yang kita amati, yaitu rumah sakit dari RS Pertamedika Universitas, di mana di sini kita dapat bahwa di sini di ujung atas kiri ada Posapam, ini ada ATM BSI dan Bank Aceh, ada IGD, tempat parkir, kamar pasien, masjid, laundry, WC. Di sini ada apotik dan di sini ada gudang farmasi.
Oke, selanjutnya kita masuk ke masalah. Nah, masalah yang timbul di sini yaitu yang pertama, yaitu pasien korban kecelakaan tidak tertolong. Yang kedua, masih banyak yang tidak tahu panggilan darurat untuk medis. Yang ketiga, tidak adanya kendaraan untuk membawa pasien. Yang keempat, yaitu supir ambulan mencari titik korban kecelakaan. Selanjutnya kita di sini masuk ke nah di sini ada visioning yang kami rangkum, yaitu yang pertama lihat dari melihat daftar rumah sakit terdekat. Yang kedua, dapat melihat profil rumah sakit untuk mengidentifikasi rumah sakit tersebut mempunyai beberapa unit ambulan. Selanjutnya, membuat masyarakat rumah sakit yang keempat, yaitu dapat melihat titik koordinat korban melalui GPS. Selanjutnya, yaitu dapat terhubung ke rumah sakit sampai ke supir ambulan. Dan yang terakhir, yaitu dapat memantau rute dan mengarahkan supir ambulan langsung ke korban kecelakaan. Nah, selanjutnya masuk ke remote yang akan saya serahkan kepada Kaisar. Ya, terima kasih kawan-kawan. Next. Jadi pada aktivitas satu ini, pada gambar pertama yaitu korban yang akan mengalami kecelakaan. Pada gambar kedua, ini sudah terjadi kecelakaan. Yang ketiga, ini adalah gambar ketika pengendara mobil yang telah menabrak orang akan bertanggung jawab. Dan gambar yang keempat, pengendara mobil dengan gerak cepat akan menghubungi pihak rumah sakit untuk meminta pertolongan. Kemudian pada gambar kelima, yaitu wanita tersebut memberikan titik koordinator kepada rumah sakit. Dan gambar keenam, ambulan telah tiba untuk mengevakuasi korban kecelakaan. Next. Nah, pada aktivitas kedua ini, yaitu proses ketika memberikan akurat kepada Apa ya? Aduh, jelas juga. yang tadi udah tes-save nggak? Yang tadi udah tes-save nggak? Mohon maaf sebelumnya. Ini tadi sudah sampai mana ya? Jaringan terputus. Lanjut. Berapa? Masih plus 2. Nabinya aman kan ini apa belum? Lanjut aja. Nah, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Nah, yang pada gambar terakhir ini, pihak rumah sakit membuka notifikasi dan mendapat titik lokasi kecelakaan dan segera memberikan pertolongan. Next. Next. Nah, ini paper prototipe-nya. Pertama adalah yang kedua, ini adalah profilnya, beranda profil kepada si pengguna, usernya. Kemudian si pengguna menekan map, dan inilah pada gambar selanjutnya adalah map atau peta untuk bisa melihat di mana titik korban kecelakaan dan juga rumah sakit terdekat. Next. Nah, untuk
Baik, saya akan Selanjutnya. mempresentasikan mengenai wireframe tentang prototipe yang kami buat. Berikutnya. Berikut adalah tampilan dari wireframe prototipe aplikasi yang akan kami buat. Pertama-tama di bagian welcome adalah itu halaman pembukaan aplikasi kami. Kemudian ada halaman sign in dan sign up, itu adalah halaman untuk mendaftar atau meregistrasi pengguna yang akan melaporkan kejadian atau yang menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya untuk bagian utama dari aplikasi kami yaitu tempat melaporkan kecelakaan atau tempat melaporkan kecelakaan kepada rumah sakit terdekat. Di bagian map terdapat tombol untuk mencari rumah sakit. Ketika kita melihat kejadian kecelakaan atau sebagainya, kita dapat langsung mencari rumah sakit terdekat. Kemudian aplikasi akan mengarahkan atau menunjukkan rumah sakit terdekat yang bisa dijangkau, yang lebih cepat dijangkau. Setelah didapat rumah sakit terdekat, kita bisa memanggil ambulan dari rumah sakit tersebut. Jadi ambulan yang datang itu bisa lebih cepat dan dapat titik yang akurat untuk di mana kejadian kecelakaan tersebut terjadi. Ketika pengguna menekan tombol panggil ambulan, nanti pengguna akan diminta konfirmasi apakah kejadian tersebut memang benar-benar terjadi atau itu hanya candaan belaka. Kalau kejadian itu memang terjadi, pengguna bisa menekan OK dan pengguna akan diarahkan ke halaman finish atau ke halaman akhir yang akan ditampilkan oleh aplikasi, yakni halaman yang akan memberikan keterangan bahwa ambulan telah sedang datang ke lokasi kejadian, lokasi kecelakaan. Selanjutnya. Berikut adalah bukti kerja kelompok kami atau lampiran dari kegiatan kerja kelompok kami. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.